tadi siang tahunya. Jadi kaget juga sih karena di kantor dan ada juga orang di sana, ada di mana? Ada di sini ada warung kecil. Di situ juga ada orang sampai jam 1:30, makanya dia juga kaget. Namanya. Jadi dia juga kaget kok bisa gitu. Gimana sih maksudnya waktu Mas BM itu dikasih tahu pertama kali itu oleh siapa ada kejadian? Sama driver, ada satpam juga ngasih tahu. Kaget sih, kagetnya ya kok bisa sama apa yang diambil, saya bilang mungkin dia buru-buru kali ya, dia ada kotak doang diambil sama dia, isinya ya sebenarnya P3K. untungnya jadi tapi ya pecah keadaannya. Sebenarnya buat saya sih pelajarannya jadinya saya harus ada pos di belakang sama saya harus tinggiin mungkin ya, tapi balik lagi saya curiganya ya orang-orang ke sini, curiganya karena ya tahu situasi terkadang orang-orang sini, tapi balik lagi saya tidak mau menuduh, cuman pengen mungkin saya ke polisi juga saya untuk ada CCTV-nya juga, jadi biar Itu mobilnya mobil yang mana bisa dijelaskan? mobil kantor ya, operasional kantor yang biasa buat kerja. Di sini kita ada operasional orang videografer sama ada salesnya, kita butuh di kemana-mana, jadi itu mobil Itu ada kaca belakang atau kayak gimana sih, maksudnya dilempar batu atau memang diselingkuh? saya nggak tahu CCTV-nya lempar batu udah dipecahin. Jadi memang ada pelakunya ya? Ada dia dapat tuh CCTV-nya. Udah melihat Mas BM pelakunya? Sementara sih belum, tapi belum, saya belum ya, cuman ya masih menduga-duga aja, cuman ya belum menduga-duga sih. Kenapa sih belum nggak penasaran langsung pengen lihat kayak gimana hasil rekamannya? Kenapa? Saya udah lihat. Saya pengennya polisi aja ini. Iya. Jadi nggak pengen ngungkapin tuh berapa orang yang melakukannya dengan Satu orang. Dengan dipakai alat apa ya? Alat saya lihat kan mungkin dia ngepack ya, nggak tahu. Karena udah ada di YouTube saya juga. Karena saya jujur saya dari tadi kerja. Saya nggak sempat untuk lihat dari pagi saya kerja sampai tadi masih kerja, jadi saya nggak sempat lihat. Dan itu saja berantakan gitu ya, itu kacanya ada seperti itu. Iya, berantakan semuanya, kaca kemana-mana. Ya kagetnya sih di lingkungannya ini, sebenarnya lingkungannya harusnya aman karena banyak orang yang tinggal di sini juga. Kok dia berani ya? Ya nggak tahu. Tapi sebenarnya shock nggak sih ngeliat ini kok kejadiannya kayak beruntun gitu loh, kejadian, pasti ujian. Enggak lah, itu mah kejadian. Saya nggak ada paniknya karena buat saya sesuatu hal udah terjadi, apa yang harus dilakukan nextnya. Kalau dibilang panik, kalau masalah seperti ini panik masih terlalu banyak masalah yang akan nantinya. Jadi buat saya enggak, kecuali mobilnya mungkin ya kalau hilang, tapi kalau sementara itu kaca itu teguran sih. Kalau kaca yang diambil barangnya juga alhamdulillah ya P3K, berarti teguran aja. Tapi kalau sudah mobil ya berarti semua orang yang ada. Berarti kayak salah ngambil itu mungkin pikirnya itu P3K-nya apa sih? Mungkin dia kira itu sesuatu hal yang bagaimana. Dikabai memang akses masuk dari belakang ini memang susah dilewati atau memang Ada celah, ada celah. Ya bisa dinaikin sih. Ya kalau intinya kalau dia itu maling atau gimana, mau itu tinggi juga pasti istilahnya dia pasti usaha pakai apapun cuman ya sekarang kita jadi lebih aware aja sih, hati-hati aja. Jadi ya mungkin nanti ditinggiin pakai kawan, tegurannya pasti pas banget karena memang kita nggak tahu akan terjadi seperti itu karena saya kira di sini
positif balik lagi, nggak ada ya sesuatu hal yang besar ya. Saya juga kaget apa yang diambil, saya bilang kontrak P3K katanya. Hah? Oh ya udah deh, tegurannya pas kok. Saya takutnya barang ya dia kalau ke dalam jangan sampai mencelakai. Jadi kita memang ditegur lah. Ya, jadi bagus sih saya bilang, kalau saya kan dibilang panitia, saya senang, positifnya baik banget saya. Tapi waktu kejadian memang kantor lagi sepi kabar atau Kan pagi sudah tidur. Belum tahu, nanti saya gini-gini harus tanya sama tim, karena saya tidak mau bergerak sendiri lagi, takut salah apapun mereka yang ini juga sebenarnya kan saya juga nggak mau sebenarnya juga, cuman mereka bilang ada gunanya juga baik itu dari publikasi. Kenapa? Ya mungkin pelakunya takut dan akhirnya ya kita tahu lah. Iya, satu pikir dua kali, kedua ya pelakunya takut, apalagi kalau misalkan sekitar sini yang kita bisa lihat siapa yang tiba-tiba bisa hilang, nah kita bisa curiga sama dia. Dan polisi juga akan lebih serius lagi. Iya itu dia. Sebenarnya kan jawaban saya juga nggak balas tadi. Wawancara atau enggak sih? Saya jarang kan kayak gitu. Bener juga. Saya tuh nggak kepikiran itu sih. Sebel juga kok gitu ya. Maling lagi dong gitu dia. Bener juga tuh. Saya nggak kepikiran sih sebenarnya. Tapi ya terkadang ya sering dilakuin orang itu ya. Nggak tahu juga sih. Pengennya sih dia sebenarnya ya nggak tahu ya, saya juga sampai sekarang nggak tahu jawabannya apa, tapi pengennya kasih pelajaran. Kalau jadinya seperti itu memang harus kasih pelajaran. Iya sebenarnya saya itu benar. Dan kejadian surreal semua kok itu, pas lagi mau pergi malam pagi-pagi ya, subuh gitu. Ya nggak ada uangnya, nah, itu juga benar. Cuman ya balik lagi, nggak semua masalah harus di-spill ya, kasihan orangnya. Karena kayak saya di sini sudah ya istilah katanya sidang dia lah ya, dan sudah ada kata memaafkan. Kita mau tayang dengan di Blur sebenarnya, cuman teman-teman ya saya senang punya teman-teman baik di sini ya. Dia bilang di Blur netizen pinter koim. Dia kan tahu siapa orangnya, kasihan dia katanya, nanti dianya malah jelek namanya, keluarganya juga. Iya kasihan, karena memaafkan itu ya maaf, bukannya kita mengambil keuntungan dari situ, cuma tayangan atau apa ya, akhirnya udah kita lupain aja. Itu ya pasti orang dalam. Kalau ini orang luar, ya benar-benar orang luar, nggak mungkin orang sini, nggak mungkin banget. Dia udah tahu. Saya nggak tahu ya. Tadi saya kerja sih ya. Saya ketemu belum ya? Lupa. Iya, saya di rumah, saya nggak cerita. Saya pas di sini diceritain. Oh jemput Kiano aja dia. Jemput Kiano tapi dia saya nggak cerita apa-apa. Saya jarang cerita gitu. Tapi harusnya cerita sih, cuma emang lagi overload aja dari kerja terus. Kalau saya sih lebih ke hati-hati ya, hati-hati. Ya, saya nggak tahu sih bilangnya seperti apa. Saya pun juga harus lebih hati-hati lagi. Dalam arti apa ya? Kita nggak tahu siapa apa yang akan terjadi ya. Saya juga kaget sih ada kemalingan kayak begini. Pertama saya kemalingan di rumah selama itu tahun berapa ya? Pas saya di Karangusir. Saya cuma hilang sekitar 2 menit. Ternyata saya diikutin dari bank, pecahin itu mobil kakak saya lagi, dan diambil tas saya. Nah, saya di situ belajar ya, saya nggak pernah naruh tas lagi di mobil. Kayaknya memang seharusnya memang kita kena seperti itu sih, jadi nggak pernah saya seumur hidup naruh tas lagi di mobil. Nah kalau ini lah pelajaran lagi, berarti emang setiap sisi harus kita lihat mana yang bisa memungkinkan orang masuk. Jadi ya balik lagi setiap masalah saya, insya Allah sih saya benar sih, saya jarang masalah.
saya lebih ke arah apa yang saya dapat ya dari ini, dari semua yang pernah saya lihat. Dan orang tahu kok sifatnya